Salam damai sejahtera bagi para pencinta kitab suci. Saya Jenis Evilia hari ini akan memberikan pengantar singkat untuk membawa kita masuk dalam kitab Amsal. Amsal termasuk satu dari sekian banyak kitab kebijaksanaan dan termasuk kitab yang paling tua. Pengarang kitab Amsal dipercaya secara tradisi adalah Raja Salomo, yang terkenal sebagai orang yang paling berhikmat. Kalau kita ingat raja yang mendapat keistimewaan dari Tuhan karena apapun yang diminta akan dikabulkan. Dan Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, tapi yang dia minta adalah hikmat. Walaupun merupakan kitab paling kuno, tapi masih sangat relevan untuk kita baca di zaman sekarang. Karena berisi ajaran moral dan standar hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang dapat kita pelajari sehingga kita mempunyai keterampilan di dalam menjalani kehidupan ini. Amsal atau khotmah atau masyal adalah kumpulan kata-kata bijak yang terdiri dari kalimat singkat yang mudah diingat, berupa instruksi, nasihat yang dimulai dengan takut akan Tuhan, seperti yang ditulis dalam Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah awal daripada pengertian atau pengetahuan. Yang bersandar pada pengertian Allah bukan pengertian atau pengalaman manusia. Seperti dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Membaca kitab Amsal harus didasari oleh iman. Kita akan Yesus Kristus sebagai anak Allah, bukan berdasarkan pengalaman manusia. Manusia boleh pintar, IQ boleh tinggi, tapi tanpa hikmat, maka hidup manusia akan menjadi kacau karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ibaratnya IQ kita boleh tinggi, kita boleh pintar, tapi kalau kita IQ dan SQ-nya rendah, maka kita akan bermasalah di dalam berelasi, baik dengan manusia maupun dengan Allah. Jadi IQ, EQ, dan SQ sangat penting. Amsal bukanlah janji Tuhan. Amsal adalah berisi ajaran moral atau aturan atau standar hidup dengan pengecualian. Ya, dengan pengecualian. Artinya apa? Jadi artinya Amsal yang kita baca, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, belum tentu semuanya adalah sesuai dengan yang kita baca. Contoh, di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lambat membuat manusia miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita melakukan ini, semestinya kalau janji Tuhan, semua orang yang rajin pasti akan kaya. Tapi ternyata kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang-orang malas, tetapi karena orang tuanya kaya mewariskan kekayaan kepada dia sehingga dia boleh bermalas-malas dan tidak miskin. Lalu kita lihat juga ada orang-orang yang hidupnya penuh perjuangan, banting tulang setiap hari sepanjang hidupnya, tapi hidupnya tetap susah. Nah itu. Lalu contoh satu lagi, Amsal 22 ayat 6. Dikatakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Belum tentu semua orang yang dididik dengan cara yang sama di dalam satu keluarga mengalami hal yang sama. Contoh, keluarga saya punya 8 saudara kandung. Kami dididik oleh orang tua yang beragama Buddha. Lalu yang terjadi adalah 2 saudara saya beragama Kristen Protestan, 2 beragama Kristen Katolik, dan malahan 1 menjadi pendeta. Jadi ajaran dari papa mama yang beragama Buddha tidak menjadi jaminan bahwa anak-anaknya akan beragama Buddha juga. Itu contohnya. Jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat
bahwa Amsal ini sebenarnya bukan janji Tuhan, tapi adalah ajaran moral atau hukum yang biasa berlaku, yang umum berlaku. Lalu, di dalam kitab Amsal ini kita bisa mempelajari banyak hal. Misalnya tentang ketanggung jawab, kebaikan, kesabaran, murah hati, relasi, perkawinan, kekayaan, kebodohan, kemiskinan. Banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam kitab Amsal ini. Ya. Dan di dalam kitab Amsal, walaupun ini adalah kitab yang paling tua, tetapi sebenarnya ini masih sangat relevan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sangat relevan. Zaman kita sekarang ini banyak orang tua, papa mama yang kesulitan di dalam berelasi dengan anak-anaknya. Mereka mengalami masalah di dalam mendidik anak-anak. Nah, di dalam kitab Amsal kita bisa banyak melihat bagaimana orang tua harus mendidik anak. Dalam pasal 1 sampai 9 itu berisi tentang bagaimana orang tua mengajar anaknya. Dengarlah hai anakku, dengarlah hai anakku, dengarkanlah ayahmu, dengarkanlah ibumu. Itu adalah semua ajaran-ajaran tentang bagaimana kita mengajarkan anak-anak, bagaimana kita berelasi dengan anak-anak antara orang tua dan anak-anak. Di dalam bab 1 sampai bab 9. Silahkan nanti di-explore atau digali. Ya. Lalu kita lihat contoh misalnya. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu kita mau tahu dong, apa tuh sebenarnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu sebenarnya bukan takut karena, oh Tuhan itu angker, Tuhan itu galak. Enggak. Tapi takut akan Tuhan adalah takut yang karena kita orang beriman. Kita takut karena kita menghormati. Kita takut karena kita mengagumi Allah. Jadi itu bisa ditemukan nanti di dalam Amsal 1, 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 29, dan terakhir 31. Ya. Lalu di dalam Amsal 6 ayat 6. 6 ayat 6 kita disuruh, manusia disuruh untuk belajar kepada seekor semut. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Lalu tentang semut ini ditegaskan kembali di dalam Amsal 30 ayat 25. Apa sih sebenarnya yang mau dikatakan oleh Amsal tentang semut ini? Kenapa manusia harus belajar dari semut? Ya. Nah, dikatakan Amsal 6 sampai ayat 8, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, kita bisa belajar dari semut. Apa itu sifat-sifat semut misalnya? Semut adalah makhluk yang kerjasamanya luar biasa hebat. Dengan bekerja sama mereka bisa mengangkat makanan yang lebih besar berkali-kali dari tubuh mereka. Lalu makhluk yang saling tolong-menolongnya kuat sekali. Kerjasama mereka sangat luar biasa. Mereka bekerja bersama-sama, tolong-menolong tanpa rasa iri atau merasa harus bersaing. Lalu sangat produktif, nggak pernah malas, bekerja setiap saat, ya, tidak pernah bermalas-malasan. Makanya orang malas disuruh belajar sama semut, ya, selalu siap untuk bekerja, availability-nya sangat tinggi. Lalu sangat gigih. Lihat di dalam gambar ini bahwa semut harus menyeberangi 2 batu dan mereka bekerja sama dengan luar biasa sehingga mereka bisa menyeberangi. Ya, gigih walaupun terpisah tapi mereka berusaha untuk menyeberangi. Itulah sifat-sifat semut yang dapat kita pelajari. Banyak lagi hal lain yang kita bisa gali dari
kitab Amsal ini. Seperti tadi saya sudah sebutkan ya, banyak hal perkawinan dan sebagainya, bahkan tentang bagaimana leadership, kepemimpinan, bagaimana cara berdagang, berusaha, ada juga semua di dalam kitab Amsal. Jadi mari jadi para pencinta firman Tuhan. Apakah ulasan ini cukup menggelitik kita semua untuk mulai menggali firman Tuhan ini? Ya, semoga dengan pengantar singkat ini kita bisa lebih memahami dan tertarik untuk belajar kitab Amsal sebagai ajaran moral dan standar hidup. Seperti apa standar hidup yang kita perlukan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih, salam belajar, Tuhan berkati.